untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan pastiin nontonnya di rumah aja ya. Kalau terpaksa berpergian, ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman, saya Clara Claudia Rahmat, mahasiswi Universitas Mula Warman Pendidikan Ekonomi. Kali ini video pembelajaran kami mengenai struktur, pasar, dan revenue. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan yang akan ikut serta dalam video pembelajaran kali ini, yaitu ada Makrifah Nabila Wahdah, Clara Claudia Rahmat, Sari Widiawati, dan Nur Wahidah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pasar. Pasar adalah proses terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, melalui interaksi antara penjual dan pembeli akan terbentuknya harga di pasar. Selanjutnya, struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Berikutnya, jenis-jenis struktur pasar. Nah, jenis-jenis struktur pasar ada 6. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, dengan produk yang dijual bersifat homogen. Nah, yang kedua, monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan penjual atau perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Yang ketiga, oligopoli. Oligopoli adalah pasar yang mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, mungkin sekitar 2 perusahaan dengan maksimal kurang dari 10. Yang keempat, duopoli. Duopoli adalah suatu pasar yang mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh 2 perusahaan. Yang kelima, monopolistik. Monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Nah, yang keenam, monopsoni. Monopsoni ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Baik teman-teman, di sini kita akan menganalisis kasus pasar. Sebelum menganalisis kasusnya, sebaiknya kita mengetahui apa sih analisis pasar itu. Ya, analisis pasar adalah suatu penganalisian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan bahkan ke karakteristik pasar loh. Teman-teman, di mana sebelumnya sudah dijelaskan bukan pengertian dari 4 jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Di sini kita akan menganalisis kasus dari keempat jenis pasar tersebut. Kasus pasar yang pertama ada kasus pasar persaingan sempurna, di mana sebagai contoh kasusnya adalah persaingan sempurna dalam produk beras. Produk yang diperjualbelikan adalah produk yang homogeni, sejenis, dan mirip, yakni beras mengakibatkan semua produk terlihat identik atau sama. Mengapa demikian? Karena dalam persaingan sempurna, harga terbentuk akibat mekanisme pasar, yakni hasil interaksi antara permintaan dan penawaran akan beras tersebut. Selanjutnya, kasus pasar yang kedua, yaitu kasus pasar monopoli, di mana sebagai contoh kasusnya adalah PT Perusahaan Listrik Negara yang bersifat persero. Mengapa demikian? Karena PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PLN merupakan penjual atau produsen tunggal. Akibat dari PLN memonopolikan kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat tergantung pada PLN. Wow, cukup menarik bukan? Saya, Sari Widiati, selanjutnya akan menjelaskan materi mengenai analisa kasus pasar monopolistik. Contoh kasusnya adalah produksi sampo. Teman-teman semua pasti sudah tahu kan fungsi utama sampo itu apa saja?
Meskipun fungsi utama sampo itu sama, yakni untuk membersihkan dan memberikan kesegaran pada kulit kepala serta rambut, tetapi produk yang dihasilkan produsen pasti berbeda dan memiliki ciri khusus. Misalnya, perbedaan aroma atau bau harum pada sampo, kemudian perbedaan warna, tekstur, kemasan, dan sebagainya. Karena adanya perbedaan ciri khas suatu barang, maka konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walaupun produsen akan menaikkan harganya. Misalnya, produk sampo Dove yang dikenal dapat membuat rambut lebih halus dan lembut. Sedangkan sampo Head and Shoulders memiliki ciri khusus untuk menghilangkan ketombe. Itulah sebabnya tiap merek memiliki pelanggan setianya masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Pasar monopolistik, perusahaan atau produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli dan oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Kasus pasar oligopoli. Salah satu contoh kasus pasar oligopoli adalah pasar layanan operator seluler. Di dalam dunia telekomunikasi Indonesia, khususnya untuk provider GSM atau Global System for Mobiles, didominasi oleh 3 perusahaan besar, yaitu PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT XL Komindo Pratama atau XL. Ketiga perusahaan tersebut saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari setiap pelanggan komunikasi. Walaupun banyak operator seluler lainnya, tapi pasar lebih didominasi oleh PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT XL Komindo Pratama atau XL. Harga produk yang dijual relatif sama, dan apabila ada perubahan harga dari suatu perusahaan akan diikuti oleh perusahaan lain. Jadi, pihak produsen atau penjual mengetahui keinginan atau menguasai permintaan pasar, sementara pihak konsumen atau pembeli juga mengetahui informasi-informasi mengenai harga dan kualitas jaringan setiap operatornya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur revenue. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa sih revenue itu. Jadi, revenue merupakan hasil berupa uang yang diterima oleh produsen atau pendistribusi karena adanya distribusi barang dan jasa yang telah didistribusikan kepada konsumen. Adapun struktur dari revenue itu sendiri. Jadi, menurut teori ekonomi mikro, ada 3 struktur dari revenue. Yang pertama adalah penerimaan total atau total revenue. Total revenue merupakan penerimaan atas penjualan secara keseluruhan. Yang kedua adalah penerimaan rata-rata atau average revenue. Average revenue merupakan penerimaan atas penjualan secara per unit. Selanjutnya adalah penerimaan marginal atau marginal revenue. Marginal revenue merupakan penerimaan yang dilakukan setelah adanya pentotalan total revenue. Contohnya adalah orderan baru, maka itu akan dimasukkan ke dalam penerimaan marginal. Selanjutnya, kita akan membahas rumus dari ketiga penerimaan yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah penerimaan total atau total revenue. Total revenue memiliki rumus yaitu total revenue sama dengan Q kali P. Dengan keterangan Q di sini adalah kuantitas atau jumlah yang terjual dan P di sini adalah price atau harga per unit. Selanjutnya kita akan membahas rumus dari penerimaan rata-rata atau average revenue. Rumus dari average revenue yaitu AR sama dengan P.
dengan keterangan P di sini tentunya adalah price atau harga per unit. Selanjutnya kita akan membahas rumus yang terakhir, yaitu marginal revenue, yang memiliki rumus yaitu marginal revenue sama dengan delta TR bagi delta Q. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari penyampaian oleh kelompok 6. Jadi, untuk memaksimumkan keuntungan suatu perusahaan, diperlukan adanya dua hal, yaitu yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi di sini sebisa mungkin perusahaan berusaha mengeluarkan biaya produksi yang sedikit, tetapi keuntungan yang lebih besar. Artinya di sini sebisa mungkin perusahaan membuat biaya produksi itu sedikit. Selanjutnya adalah hasil penjualan. Hasil penjualan di sini artinya adalah apakah hasil penjualan yang telah perusahaan tetapkan sebelumnya telah mencapai target kita, atau malah hasil penjualan tidak memenuhi target yang telah kita tetapkan sebelumnya.